Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers Out of Home Advertising saat ini mulai diminati para pemasar untuk mempromosikan penawaran terbaik mereka dengan menggabungkan perkembangan teknologi, cara beriklan visual melalui media luar ruang seperti papan reklame yang ada di berbagai fasilitas publik menghasilkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Seberapa efektif mode periklanan seperti ini di masa pandemi? Simak paparan dari Komarudin Fuad, CEO Jaris NK berikut ini. Hari ini saya coba bicara tentang Jakarta, OHA overview. Kita coba melihat OHA dari sisi investasi, baik di infrastruktur ataupun di transportasi. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Next slide. Okay. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita menghadapi situasi yang luar biasa sulit. Next slide, sorry Pak. Next slide lagi, Sadra. Oke. Kita menghadapi suatu situasi yang luar biasa sulit menjelang awal 2020. Kita menghadapi pandemi yang luar biasa, impact-nya, di mana secara global OHA spending dari semua brand yang kita telusuri itu turun 49%. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Sebelum COVID itu terjadi, okupansi untuk OHA itu 50-100%. Means kalau kita bicara nilai transaksi, satu tahun itu more or less 5 triliun. Itu baru Jakarta. After COVID outbreak, okupansi OHA di Jakarta itu luar biasa suffer dan struggling. Bahkan ada okupansi hanya 0%. Dan tertinggi itu menurut pengamatan kami itu di angka 30%. Dan yang paling mengenaskan lagi adalah banyak sekali klien-klien kita, termasuk Jaris NK, salah satunya adalah kita menghadapi keinginan dari banyak brand untuk membreach kontrak. Kenapa? Karena mereka menggunakan pasal kahar sebagai acuan dalam pemutusan kontrak-kontrak yang terjadi antara kami dengan mereka. Dan ini pun terjadi untuk teman-teman kita di industri OHA ini. Nah, kalau bicara Jakarta, sorry, next Pak. Kalau bicara Jakarta, OHA ini luar biasa Pak. Jadi kalau Bapak lihat, next slide Pak, sorry Pak. Kalau kita lihat bicara budget proportion, kebenaran kami ada tim data yang melakukan survei di 10 perusahaan besar di Indonesia. Dari survei yang kami lakukan, ternyata spending OHA itu hanya 8-10% dari total budget media mereka dalam struktur DME atau Direct Marketing Expense-nya si brand. Dari 8-10% ini, ternyata Jakarta memiliki spending paling besar. Dia 45% dari total spending OHA dari setiap brand. Means dari 8-10% ini, 45%-nya bakal di-spending di Jakarta. Berarti Jakarta masih menjadi pilihan yang sangat seksi untuk untuk brand mempunyai visi atas produknya. Dan ini buat kami sebagai pelaku, ini masih menjadi sign bahwa Jakarta memang masih sangat seksi untuk kita berinvestasi. Gitu. Oke, next. Flashback di 2017, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada peraturan gubernur, yaitu peraturan 148 terkait reklame, di mana peraturan ini secara langsung maupun tidak langsung mengurangi supply dari si OHA itu sendiri. Dan impact-nya adalah market bergerak, tapi ini nggak berlangsung lama karena at the same time industri melakukan penyesuaian. Salah satu penyesuaian kami lakukan adalah kami berintegrasi dengan infrastruktur dan transportasi publik. Contoh adalah MRT. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat begitu banyak placement di MRT. Kemudian ada lagi Transjakarta, baik di bisnya maupun di halte-haltenya. Ada LRT Jakarta, dan ada KRL. Situasi ini adalah bentuk dari respon yang kita lihat bahwa Jakarta masih sangat seksi sebagai kita untuk melakukan investasi di out of home. Oke, next. Sorry, Pak. Ya, kalau bicara infrastruktur, kemudian transportasi dan OHA, sebenarnya kami coba memappingkan nih Pak, Ibu, di 2021 sampai dengan 2023 akan banyak sekali spot-spot baru, di mana kalau kita lihat, saya sudah coba buatkan matriksnya,
Pemprov DKI kemungkinan itu akan membuka spot street furniture, karena mungkin Bapak Ibu sudah lihat begitu banyak pencapaian-pencapaian Pemprov DKI dengan membuka pedestrian yang luar biasa besar dan bagus, Sudirman Tamrin, Cikini, Salemba, dan ini kemungkinan akan dijadikan sebagai street furniture oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian untuk MRT, Pak Farhad, mohon izin Mbak, jadi di sini pun MRT di luar indoor station dan pilar, mereka juga akan melakukan bidding di tahun ini berupa CTVT, alias cooling tower sepanjang Sudirman Tamrin. Kemudian ada LRT Jakarta, ada indoor station sampai dengan keretanya itu sendiri. Kemudian ada LRT Jabotabek, ada Transjakarta, sampai dengan komuter lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, begitu banyak supply yang akan membanjiri Jakarta di 2021, di 2023. Pertanyaan paling besar adalah apakah ini bisa diserap oleh market? Oke, next Pak. Kami di Jadis NK kita punya tim data yang cukup kuat. Kami sudah melakukan ini dari 2019. Kita coba memappingkan situasi-situasi yang terjadi dan barrier-barrier ataupun bottleneck yang harus kita hadapi dengan melihat kemungkinan banjir OH atau banjir supply OH di 2021 sampai dengan 2023. Ya. Pertanyaannya adalah yang tadi saya bilang, apakah ini masih bisa diserap oleh market? Nah, balik lagi, dari hasil survei dan hasil analisa kami melihat bahwa, next Pak, sorry Pak. Kami melihat bahwa dengan WOH yang hanya 8-10% dari total budget DMI media dari satu brand, masih sangat memungkinkan brand untuk melakukan konversi dari TV atau dari digital, karena yang menjadi bottleneck kami di industri ini adalah masih banyak brand yang merasa kurang percaya bahwa OH itu relevan dengan brandnya. Nah, sedikit cerita ketika saya magang di satu perusahaan besar, perusahaan paling besar OH di dunia, di Eropa tempatnya, saya melihat bahwa struktur DMI dari banyak brand yang ada di Eropa, semuanya itu tidak ada yang dia spending di TV. Mereka tuh lebih banyak di OH atau di digital. That's why kalau Bapak Ibu ke Eropa atau ke Amerika, Bapak Ibu akan sangat susah mendapatkan titik OH yang kosong. Semua itu occupied. Semuanya itu full client. Dan ini yang ingin kita harapkan terjadi di Indonesia. That's why yang ingin kami lakukan beserta teman-teman kami di industri advertising ini adalah kita ingin memberikan knowledge, sharing knowledge untuk banyak brand dan mengadres concern mereka terkait OH, sehingga diharapkan brand willing untuk konversi ataupun switch ke media OH instead of dari TV or dari digital. Oke, next Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern dari banyak brand terhadap OH? Sebenarnya ada 3 concern Bapak Ibu semuanya. Satu adalah masalah pengukuran, karena banyak brand merasa bahwa OH itu nggak bisa diukur. Itu satu. Terus yang keduanya adalah banyak brand juga berpikir bahwa ketika kita berinvestasi di OH, kita tidak bisa melihat landscape dari kompetisinya itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah industri OH pun tidak bisa memprovide seberapa besar investasi maksimum yang harus dimiliki oleh brand di OH. Itu adalah 3 concern brand yang harus kita address, dan insya Allah Jadis NK di tahun ini bisa mengadres 3 concern tersebut. Dan oke, Pak. Dan ini slide terakhir, next. Nah, summary yang saya coba sampaikan dari beberapa pemaparan saya singkat tersebut adalah satu, improvement dari infrastruktur yang ada di DKI dan pengembangan transportasi publik di Jakarta itu memberikan opportunity baru untuk OH, yang mana tentunya ini bisa diharapkan sebagai potensi pendapatan tambahan untuk pemerintah DKI Jakarta, di mana sebelum COVID yang saya tahu kurang lebih 1,1 triliun didapat dari pajak reklame, dan ini pun bisa dijadikan sebagai medium untuk Pemprov DKI untuk placement apabila ada PSA atau layanan iklan masyarakat yang mungkin bisa ditaruh di semua titik OH yang ada di DKI Jakarta. Dan terakhir, harapannya adalah dengan sinergi antara OH, infrastruktur, ataupun dengan transportasi ini, diharapkan bisa mempercantik kota Jakarta itu sendiri. Dari saya itu aja, Pak Hafiz. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal.
Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers Jaris NK merupakan perusahaan out of home yang mendorong inovasi periklanan dengan memanfaatkan teknologi yang direalisasikan di jalan. Konsep ini menjadi solusi yang kreatif khususnya di Jakarta sebagai kota kolaborasi. Bagaimana upaya Anda dalam beriklan saat ini? Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.